Bab 61-63. Om Presdir terpikat gadis miskin. 2 hari kemudian. Di kamar Darwin. Apa yang kupikirkan? Kenapa aku selalu teringat akan wajahnya yang tersenyum malu padaku? Aku tidak bisa menghilangkan dia dari pikiranku. Ucap Darwin berbicara dari kamarnya menghadap jendela kamar menatap luar. Apakah yang dikatakan ibu benar, jika aku jatuh cinta pada pandangan pertama? Ucap Darwin. Apa yang sedang dipikirkan oleh putraku ini? Sepertinya hatinya sedang berbunga-bunga. Apa kau tidak akan bercerita pada ibumu? Ucap Bu Amira yang tiba-tiba datang, masuk ke kamar Darwin dan memergoki putranya yang sedang tersenyum-senyum. Ibu, kau mengejutkanku saja. Pungkas Darwin menstabilkan raut wajahnya. Ya bagaimana lagi, ibu perhatikan dari tadi kau tersenyum-senyum kecil. Pasti kau sedang memikirkan gadis yang tidak sengaja ditabrak hari itu. Tanya Bu Amira. Tidak Bu, aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya sedang mengingat hal lucu yang ku alami saja, maka dari itu aku tersenyum. Benarkah? Sejak kapan di mansionku ini ada bunglon? Sindir Bu Amira. Ibu, tolong jangan menggodaku. Ucap Darwin tersipu malu. Kenapa kau menyembunyikan perasaanmu, nak? Rasa suka terhadap lawan jenis itu adalah hal normal, kau tidak perlu menutupinya. Aku hanya tidak begitu yakin. Tidak percaya diri Darwin. Jika kalian berjodoh, ingat perkataan ibu saat ini, kalian pasti akan bertemu kembali. Darwin hanya diam mendengarkan perkataan ibunya. Sama halnya ibu menemukan wanita yang akan menikah dengan Arya. Pada saat awal ibu bertemu dengannya, ibu dan calon kakak iparmu itu tidak sengaja saling menabrak saat berjalan. Dia berbeda dari gadis pada umumnya yang pasti akan memarahi ibu jika menabrak, dengan berdalih ibu sudah tua yang penglihatan ibu sudah tidak normal atau apa saja alasannya. Cerita Bu Amira. Namun, berbeda dengan gadis itu, dia tidak segan untuk meminta maaf. Ibu sangat menyukai gadis itu, dan menginginkannya untuk menjadi menantu ibu. Ibu sangat berjuang agar dia bisa menerima tawaran ibu, dan alhasil karena mungkin dia adalah menantu yang dipertemukan untuk ibu, kami bertemu kembali di restoran. Dari sana hubungan kami terjalin sampai sekarang, yang mengantarkannya akan menjadi istri kakakmu. Lanjut cerita Bu Amira pada Darwin. Mendengar cerita pertemuan ibu untuk menjodohkannya dengan kakak. Sekilas aku berpikir jika dari tidak sengaja menabrak, membawa hubungan yang lebih dekat. Artinya dari tabrakan itu, apakah aku dengannya bisa memiliki kisah jalan yang sama bahwa kami bisa bersatu? Bisa jadi, nak. Minta saja pada Tuhan agar mempertemukanmu kembali dengannya. Jika dia adalah jodohmu, ibu yakin kalian akan bersatu. Tapi itu tidak mungkin, Bu. Besok aku harus kembali ke Amerika, mana mungkin aku bisa bertemu dengannya. Pungkas Darwin sedih. Kenapa begitu cepat? Tinggal saja beberapa hari lagi, nak. Pernikahan kakakmu juga akan digelar 2 hari lagi. Tidak bisa, Bu. Sebenarnya aku sangat ingin menyaksikan pernikahan kakak, apalagi ini adalah menyangkut kehidupan barunya. Aku ingin menjadi saksi kebahagiaan dan penyatuan cinta kakak untuk sampai hari tua nanti bersama kakak ipar, tapi bagaimana lagi aku harus kembali besok pagi. Esok harinya. Hari ini adalah hari kepulangan Darwin kembali ke Amerika untuk menyelesaikan pendidikan mengikuti jejak kakaknya. Subuh hari sekali sebelum ayam berkokok dan fajar menyingsing, dia sudah terbangun dan mempersiapkan barang miliknya ke dalam koper, lalu setelahnya ia berangkat ke bandara pada pukul 5.30. Karena jadwal penerbangannya sendiri pesawatnya akan terbang menuju Amerika pada pukul 6.30. Sebelum berangkat ke bandara, Darwin berpamitan dengan ayah, ibu dan adiknya Luna.
Berbeda dengan Arya yang sama sekali tidak peduli begitu enggan keluar dari kamar untuk menghantarkan adiknya yang akan berpamitan. Karena prinsipnya, untuk apa datang membawa kebahagiaan lalu pergi membawa luka, lebih baik tidak datang sama sekali sehingga tidak perlu berpamitan pergi. Dari awal hal inilah yang ibu tidak sukai, perpisahan dan kehilangan anak-anak ibu yang jauh dari pengawasan ibunya. Tapi ini adalah kehidupannya, bukan semata pilihan Darwin belajar di negara Amerika. Ini adalah ketentuan yang sudah diberikan Tuhan untuknya. Ibu sebagai orang tua hanya bisa mendoakan Darwin semoga segera menyelesaikan pendidikannya dengan lancar dan diberi keberkahan dari setiap ilmu yang dia dapat. Pungkas Bu Amira sedih meratapi kepergian Darwin, yang cukup selama 2 hari ini menghiasi kediamannya. Pak Barma memeluk istrinya untuk memberikan pengertian dan ketenangan. Dia cukup sedih, melihat putra keduanya Darwin harus pergi kembali ke Amerika ketika sudah datang menghiasi mansionnya. Tidak cukup banyak kenangan Bu Amira bersama Darwin, Darwin ikut andil dalam mempersiapkan pernikahan kakaknya yang akan dilaksanakan besok. Hari itu, Darwin ikut bersama ibunya pergi ke mall untuk membeli beberapa barang yang akan diberikan untuk calon menantu dan keluarganya. Darwin juga membeli beberapa barang yang dia titipkan pada ibunya, dan meminta agar hadiah tersebut diberikan kepada kakak iparnya setelah pernikahan itu selesai dengan mengatasnamakan dirinya. Ibu, sudah jangan menangis. Kak Arya dan aku ada di sini bersama ibu. Kak Darwin pergi karena pendidikannya, bukan pergi untuk selama-lamanya meninggalkan ibu. Ujar Luna. Kau benar, Luna. Arya dan kau ada di sini. Tapi, rasanya sangat sepi jika Darwin yang selalu membuat lelucon itu pergi. Di mansion ini yang hanya bisa membuat orang lain tertawa hanya Darwin. Sifat Arya sangat dingin, jangankan membuat lelucon, tersenyum saja dia tidak pernah. Ketus Bu Amira. Memangnya ayah tidak pernah membuat ibu tertawa dengan leluconnya? Aku pikir ayah sering membuat ibu tertawa. Ayahmu itu sangat jarang membuat ibu senang. Jika ibu bisa memilih, ibu ingin meninggalkan ayahmu sekarang. Bisik Bu Amira pada Luna dengan bercanda. Ibu. Luna tertawa terbahak-bahak tidak menyangka. Bu Amira menatap suaminya penuh tanda tanya. Pak Barma yang tidak tahu sama sekali, tidak mengerti arti tatapan istrinya. Bab 62. Hari berlalu dengan cepat di mana hari ini adalah hari pernikahan Arya dan juga Dini. Gedung pernikahan. Pernikahan yang dilangsungkan dengan tertutup dan tersembunyi, di gedung pernikahan yang sudah didesain dengan mewah bertema nuansa putih dan biru menjadi filosofi tersendiri bagi pernikahan Arya saat ini. Warna biru sendiri bermakna memutuskan untuk menonjolkan karakteristik berupa kesetiaan, ketenangan, kemampuan yang bisa diandalkan, serta rasa sensitivitas yang tinggi, dan melambangkan kepribadian Arya yang cuek, dingin, mengalir seperti air. Sedangkan, warna putih pun mendapat simbol dan makna baru, yakni yang menandakan kemurnian, kepolosan, kejernihan, dan kemewahan. Yang diharapkan akan timbul menyertai pernikahan mereka dalam berumah tangga nanti. Pernikahan itu sendiri hanya dihadiri oleh keluarga inti, kerabat dekat, dan teman-teman dari pihak Pak Barma dan Bu Amira yang dipercayai. Dengan jumlah tamu yang diundang untuk menjadi saksi sakral pernikahan ini adalah 250 orang. Belum tamu undangan yang mereka undang untuk hadir di resepsi pernikahan mereka nanti yang akan memberikan selamat sejumlah 1.000 orang dari pihak keluarga Pratama. Hari ini Arya akan mengumandangkan ijab kabul menyebut nama calon istrinya yang sebelumnya ia tidak ketahui siapa wanita yang akan menikah dengannya. Baik nama calon istri dan nama ayah yang akan ia sebutkan nanti, ia sendiri tidak tahu akan hal itu. Namun, penghulu akan menyebutnya nanti. Tentu saja hal ini akan menjadi kehidupan barunya, dengan menjalani kehidupan sudah bukan berstatus single lagi tanpa diketahui oleh orang banyak. Semua tamu dan keluarga sudah berkumpul dalam gedung pernikahan.
Arya dengan setelan tuxedo-nya sudah duduk di kursi akad nikah yang disediakan. Menunggu mempelai wanita dan keluarganya datang. Putraku sangat tampan hari ini. Pasti kau tidak sabar melihat calon istrimu kan, nak? Ucap Bu Amira menatap putranya dengan pangling. Aku tidak peduli. Ketus Arya begitu dingin. Mendengar pernyataan putranya, Bu Amira sedikit tersentak. Namun, ia memahami betul bagaimana sifat Arya dari dulu sehingga ia memakluminya. Baiklah, tapi ibu yakin sebentar lagi kau pasti tidak akan memalingkan tatapanmu dari calon istrimu. Tegun Bu Amira di rumah Pak Malik. Rencananya mereka akan berangkat setelah mobil keluarga Pak Barma datang menjemput keluarga Dini. Dalam kamar Dini yang sudah dirias dan memakai gaun pengantin mewah menatap dirinya dalam cermin, ia sendiri pangling melihat pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin Dini. Lama menunggu, akhirnya mobil datang menjemput mereka. Mereka pun segera berangkat. Mari, saya bantu untuk mengenakan sepatunya, Nona. Ucap perias yang dikirimkan Bu Amira untuk membantu mempersiapkan Dini. Setelah semua siap, Dini yang memakai gaun pengantin yang mengembang dan berat, dituntun masuk ke dalam mobil pengantin oleh Bu Lia dan Pak Malik agar putrinya tidak terjatuh. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, Dini dan juga keluarga akhirnya datang. Mobil pengantin itu terparkir di depan gedung pernikahan yang sudah dipasang red carpet. Dini disambut hangat oleh Bu Amira dan Pak Barma saat turun dari mobil dan menunggu mereka. Lah begitu tampil sangat cantik memukau semua para tamu yang menyambutnya. Menantu kita sangat cantik, Pak. Ucap Bu Amira dengan mata berbinar mengagumi kecantikan Dini. Dia seperti seorang putri raja yang datang menemui pangerannya. Balas Pak Barma. Dini yang diapit dari setiap sisi kanan dan kiri oleh Pak Malik dan Bu Lia, masuk ke dalam gedung menyusuri altar yang diberi red carpet. Pada saat pintu gedung dibukakan, sepasang mata para undangan tertuju pada mempelai wanita yang sudah datang. Sama halnya seperti orang lain, mereka semua menatap kagum calon istri Arya. Wah, tidak disangka calon istri Arya sangat cantik ya. Bincang tamu undangan saat melihat pengantin wanita. Wajahnya sangat sepadan bersanding dengan Arya, perpaduan antara orang yang memiliki kelebihan dari wajahnya sama-sama tampan dan cantik. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika mereka memiliki anak nanti. Bagaimana dengan wajahnya, pasti akan menjadi bibit unggul. Ucap sepupu Arya yang bernama Ana jauh datang dari Singapura, merupakan anak dari adik Bu Amira. Aku akan setia menunggu keponakanku lahir. Lanjut ucapnya. Mereka baru saja akan menikah, tapi kau sudah memikirkan bagaimana wajah anak mereka dengan kombinasi ayah dan ibunya. Timpal suaminya bernama Faro. Memangnya kenapa suamiku, apa aku salah membicarakan anak mereka nanti? Toh mereka akan menjadi suami istri dan memiliki anak. Pungkas Ana. Kita saja belum dikaruniai seorang anak, tapi kau sudah memikirkan anak orang lain. Jawab Faro. Sebentar lagi kita juga akan memiliki anak. Aku tidak bisa membayangkan jika aku dan istri Arya sama-sama mengandung dan merawat anak nanti. Ucapnya berimajinasi tinggi dengan senang. Dasar. Ucap suaminya mengetuk dahi istrinya pelan karena terhibur dengan pemikirannya. Lihat Arya, calon istrimu sudah datang. Apa kau yakin tidak ingin melihatnya? Padahal dia begitu sangat cantik hari ini, sepasang mata kagum sedang melihat istrimu. Dan kau sendiri sebagai suaminya, bukan orang pertama yang melihat wajah calon istrimu. Ucap Bu Amira. Arya menghiraukan perkataan ibunya, ia masih saja dingin dan enggan menengokkan kepalanya ke arah calon istrinya hanya untuk sekedar melirik sekilas. Dia sama sekali tidak peduli terhadap apa yang terjadi saat ini. Luna, kau juga tidak melihat calon kakak iparmu. Coba lihatlah, dia yang akan menjadi kakak iparmu yang akan menemanimu ke mall nanti. Ucap Bu Amira. Sama halnya dengan kakak,
aku tidak ingin melihat wanita itu. Ketus Luna sama sekali tidak mendongakkan kepalanya dan malah fokus terhadap ponselnya. Namun, ada rasa ingin tahu tinggi yang besar timbul dalam diri Luna. Sehingga ia sangat ingin melihat siapa wanita itu yang akan menjadi istri kakaknya. Dengan begitu, Luna melihat ke arah calon mempelai yang berjalan bersama ayah dan ibunya menyusuri red carpet. Matanya memfokuskan normal ke arahnya. Saat sudah jelas, Luna sangat terkejut sampai menjatuhkan handphone yang masih dipegang olehnya. Membuka lebar mulutnya. "Luna, ada apa?" tanya Bu Amira yang melihat putrinya seperti sangat terkejut apalagi sampai menjatuhkan handphone miliknya. "Kakak, coba lihat dia," ucap Luna dengan tergesa-gesa menggoyangkan tubuh kakaknya untuk melihat ke arah red carpet di mana pengantin wanita sedang melenggang. "Sudah kukatakan aku tidak ingin melihatnya, Luna," pungkas Arya dengan nada tinggi. "Coba lihat sekali ini saja, Kak. Apa kakak yakin ingin menikahi wanita itu?" gertak Luna. "Apa maksudmu?" tanya Arya heran. "Kakak coba lihat saja sendiri," ucap Luna memaksa. Atas permintaan Luna, dengan spontan Arya menolehkan kepalanya dan melihat wanita yang akan menjadi pengantinnya. Saat dengan jelas Arya melihat wanita itu, tubuhnya sudah panas dingin menatap apa yang terjadi saat ini. Matanya membulat sempurna sangat tercengang dengan perasaan campur aduk mengenali orang yang ada di hadapannya saat ini. Bab 63. Dia, wanita itu. Cengang Arya berdiri dari duduknya dengan tatapan tajam. Pak Barma dan Bu Amira terheran melihat raut wajah Arya, menatap tidak tajam dan geram seperti itu. Mereka pun saling bertukar pandangan. Dini yang belum menyadari melihat siapa yang akan menjadi suaminya itu, masih fokus berjalan menyusuri red carpet menuju tempat akad nikah yang Pak Penghulu dan calon suaminya sudah menunggu ada di sana. "Bu, bukankah itu Tuan Arya yang merupakan CEO ternama dan pemilik perusahaan sukses yang dikenal angkuh dan dinginnya itu?" ucap Pak Malik, yang menyadari setelah melihat siapa calon mempelai pria yang akan menikahi putrinya. "Iya, Pak. Itu Tuan Arya," cengang Bulia juga. Dini yang mendengar ayah dan ibunya berbisik namun, terdengar oleh Dini, mengerutkan keningnya. Ia cukup kenal dengan nama Arya, yang merupakan pemimpin perusahaan CEO perusahaan Pratama Group yang sukses itu. Bahkan ia sendiri merupakan mantan pekerja di sana. Mendengar ayah dan ibunya menyebut nama Arya orang yang ia benci, sudah merusak kebahagiaan, rencana dan masa depannya hancur. Dini bergetar hebat berdegik ngeri seketika. "Apa maksud Bapak dan Ibu? Kenapa mereka membicarakan pria itu? Apakah dia ada di sini? Apa dia ada di sini sebagai tamu dari keluarga Pak Barma?" gumam Dini. "Bukankah Dini dengan Tuan Arya memiliki skandal berita yang tidak benar itu?" pungkas Pak Malik lagi. Rasa ingin tahunya semakin menggebu-gebu karena ayahnya terus membicarakan orang yang dia benci bersama ibunya. Namun, ia berusaha berpikir positif karena tidak mungkin calon suaminya bisa jadi adalah Arya. Saat sampai di tempat akad nikah dan saling berhadapan satu sama lain, Dini tidak tahu jika ada sepasang mata elang yang menatap geram dirinya. Pak Malik dan Bulia yang menyadari menunduk takut mengkhawatirkan putrinya. Dari menunduk, Dini mendongakkan kepalanya menatap seorang pria yang sudah berdiri gagah tanpa memikirkan apapun. Saat matanya tepat saling bertatapan satu sama lain, dia sangat syok melihat begitu jelas seorang yang tinggi dan berdiri menatap dirinya dengan tatapan tajam. Cetar. Seketika jantungnya berdebar dengan sangat kencang, ia benar-benar syok mendapati orang yang ada di hadapannya. Bersamaan hal itu, mencuat perhatian Pak Barma dan Bu Amira. "Jadi, kalian sudah saling kenal?" tanya Bu Amira. "Jadi, Ibu menjodohkanku dengan wanita ini?" gertak Arya nada tinggi sambil menunjuk Dini dengan tidak sopan menggunakan jari telunjuknya.
Iya, dialah wanita yang ibu ceritakan padamu dan akan menikah denganmu. Jawab Bu Amira. Aku membatalkan pernikahan ini. Teriak Dini di hadapan semua orang. Semua tamu membicarakan Dini dengan pernyataannya. Kenapa mempelai wanita ingin membatalkan pernikahannya? Apa dia menyesal setelah melihat calon suaminya? Bicara para tamu yang riuh dengan saling berbisik. Bu Amira menghampiri Dini dengan mengerutkan keningnya. Apa yang kau katakan? Kau sendiri sudah menyetujui pernikahan ini, dan pernikahan kalian sudah berada di depan mata. Kau ingin membatalkan pernikahan yang sudah dipersiapkan, hanya tinggal ijab kabul saja tanpa memikirkan apapun. Ucap Bu Amira sedikit marah. Aku tidak bisa menerima pernikahan ini. Tegas Dini. Apa yang kurang dengan putraku? Apa dia memiliki kesalahan padamu? Hah? Apa yang harus aku lakukan agar kau menerima pernikahan ini? Apa perlu aku bersimpuh di kakimu? Kau membuat kami senang dengan keputusanmu, dan kau mempermainkan perasaan keluarga kami dengan keputusannya yang tiba-tiba. Ucap Bu Amira marah begitu menjadi-jadi. Bukan benar ia marah, ia hanya kecewa pada Dini. Ibu, apa ibu tidak tahu jika dia bicara Luna, namun disela oleh Arya. Karena Arya tahu jika Luna pasti akan mengatakan siapa Dini sebenarnya. Ibu, mungkin dia sudah mengetahui siapa diriku. Dia tidak ingin menikah dengan laki-laki yang memiliki skandal dengan wanita dalam berita itu. Setelah dia melihatku, dia tidak ingin memiliki suami yang sudah disentuh oleh wanita lain. Ibu mengatakan padaku jika dia wanita berbeda, tapi dia sama saja seperti wanita lainnya. Jika dia tulus, dia tidak akan melakukan ini yang hanya akan memalukan diriku dengan membatalkan pernikahanku di depan semua orang. Keluh Arya memasang wajah sendu untuk memprovokasi. Aku mohon padamu, Din. Lanjutkan pernikahan ini. Ucap Bu Amira memohon. Air mata yang sudah membendung di pelupuk mata Dini susah untuk dijatuhkan. Ia benar-benar terpuruk mengetahui kenyataan jika dia akan menikah dengan orang yang sudah membuatnya terpuruk dan akan semakin membuatnya terpuruk pula. Sebuah pernikahan tanpa cinta adalah seperti mimpi buruk bagi siapa saja, tapi tidak ada yang pernah tahu bahwa mimpi buruk bisa menjadi manis bila berpihak padanya. Dini meremas gaun mewah pernikahan yang membalut tubuhnya dengan indah. Tangannya berkeringat dan jantungnya berdetak cepat luar biasa. Dini melihat Luna yang memandangnya dengan tatapan benci. Bagaimana tidak, Dini yang merupakan teman rekan kuliahnya dulu yang sangat ia benci, ternyata akan menjadi kakak iparnya dalam hitungan beberapa menit lagi. Ditatapnya sendu wajah Luna karena sangat merasa bersalah. Dia akui ketegarannya menyaksikan kakaknya menikah dengan orang yang ia benci dan jijik. Bukan suatu penentangan menerima kenyataan yang biasa. Bagaimana lagi, bukan Dini yang menginginkan pernikahan ini. Niat hati pada awal masuk universitas ingin berteman dengan Luna, itu adalah mimpi angan-angannya. Dia tidak berani, Luna terlalu bersinar dan Dini sadar ia hanya gadis biasa yang penuh kesederhanaan yang kebetulan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di universitas favorit dari kalangan atas. Sama dengannya yang saat ini mengalami skandal yang belum terungkap setelah takdir membawanya ke hadapan pria yang akan menjadi suaminya. Hari ini Arya mengumandangkan ijab kabul menyebut nama calon istrinya, yang sialnya terdengar merdu ketika diucapkannya. Seharusnya bukan Dini yang duduk dengan jantung berdebar di sampingnya dihadiri keluarga tertentu untuk menyaksikan penyatuan mereka. Pak Malik dipandu oleh penghulu, berjabatan tangan dengan Arya bersiap untuk membacakan ijab kabul. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Arya Rasvan Pratama bin Barma Pratama, dengan anak saya yang bernama Dini Syahera Amalia binti Malik Darmawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, uang tunai sebesar 10 miliar, 2 unit mobil, sejumlah properti tanah dan rumah, perhiasan berlian sebesar 31,06 karat, tunai.
Ucap lantang Pak Malik yang tercengang pula saat membacakan ijab kabul yang hanya tinggal dibaca olehnya itu. Banyak yang tidak heran ataupun terkejut dengan mahar yang diberikan Arya atas usulan Bu Amira untuk Dini. Karena telinga mereka sudah terbiasa mendengar harga fantastis ataupun barang mewah tanpa melihat nominalnya. Hanya saja Bulia, Pak Malik termasuk Dini yang tidak terbiasa sangat terkejut mendengar mahar yang diberikan keluarga Pak Barma untuk putrinya. Telinga mereka tidak bisa mencerna satu persatu mahar yang disebutkan. Saya terima nikah dan kawinnya Dini Syahera Amalia binti Malik Darmawan dengan mas kawin tersebut, tunai. Jawab dengan lantang Arya juga mengumandangkan kabul. Sah. Para saksi dan para tamu yang hadir serentak mengatakan kata sah dengan bersamaan. Mereka turut senang dengan sambil memanjatkan doa yang dipandu oleh penghulu. Tidak ada yang menyangka kali ini Dini sudah berstatus menikah menjadi istri orang yang tidak lain merupakan istri CEO Arya yang angkuh. Dengan begitu ia memiliki kewajiban yang harus ia lakukan sebagai seorang istri yang patuh terhadap suaminya. Dini tidak begitu senang atas pernikahan ini, tidak ada raut wajah senyum atau ceria yang terpasang. Dia hanya menahan rasa sedih akibat pukulan yang menimpa jalan hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan akan menjadi istri Arya setelah mengenal jika dirinya selalu mencaci dan juga menindas dirinya. Entah bagaimana perjalanan hidupnya akan dimulai bersama orang yang notabene-nya keras kepala, menindas, cuek, dingin, kejam dan angkuh itu. Bisa dikatakan tidak ada akhlak terpuji dalam diri Arya, melainkan kelebihan dengan kesuksesannya memimpin perusahaannya. Setelah berbagai doa yang baik dipanjatkan untuk pasangan suami istri demi kelangsungan kehidupannya, semoga kebahagiaan menyertai mereka sampai hari tua nanti, jika bertakdir untuk bersama selamanya. Dilanjutkan dengan susunan penandatanganan dokumen dan surat pernikahan, yang menyatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sudah sah secara agama dan hukum, yang terdaftar di kantor catatan sipil. Walaupun tidak banyak orang yang tahu jika Tuan Arya yang mereka kagumi dan puja sudah menikah. Setelah itu, dilanjutkan dengan serah terima mahar dan pemasangan cincin pernikahan. Mereka saling memasangkan cincin pernikahan satu sama lain di jari manis tangan sebelah kanan. Cincin pernikahan Arya dan Dini. Cincin adalah simbol keabadian. Cincin pernikahan melambangkan aliran cinta yang terus-menerus, dan mewakili bentuk keabadian karena bentuknya yang bulat seperti roda kehidupan, kadang di atas dan kadang di bawah. Pun pernikahan, tak akan selamanya kehidupan pernikahan akan mulus-mulus saja. Cincin tersebut merupakan cincin yang dimenangkan Arya dari pelelangan dahulu dengan harga yang terbilang fantastis. Dia menjadikannya sebagai cincin pernikahan walaupun bukan pernikahan yang diinginkan olehnya. Mereka pasangan yang cocok sekali. Syukurlah pernikahan yang sempat ingin dibatalkan tidak benar-benar terjadi sehingga bisa diminimalisir. Ucap tamu yang hadir begitu terharu mengusap air matanya sedih bahagia. Saat Arya ingin memasangkan cincin untuk Dini, Dini tak menghiraukannya dan tetap menunduk menatap kosong ke bawah, dengan mata berkaca-kaca masih tidak menyangka ia menikah dengan Arya. Nak, ulurkan jarimu. Suamimu ingin memasangkan cincin untukmu. Ucap Bulia yang mengerti namun, tidak bisa berbuat demikian untuk putrinya. Dini tetap terdiam sehingga terpaksa uluran jari Dini dibantu oleh Bulia. Dengan begitu, Arya langsung memasangkan cincin di jari manis tangan kanannya dan sudah terpasang dengan indah dan pas di jarinya. Selanjutnya, giliran Dini memasang cincin di jari manis tangan kanan Arya. Ingin tidak ingin dia harus melakukan hal tersebut, karena bagaimanapun pernikahan secara hukum dan agama sudah terjadi, dia tidak bisa mengelaknya lagi. Dengan gemetar Dini mendekatkan tangannya yang memegang cincin ke jari manis Arya. Tak lama cincin itu sudah terpasang sehingga semua orang sangat lega pernikahan itu sudah benar-benar dilakukan. Sekilas dengan mata berkaca-kaca Dini menatap Arya yang sedang menatapnya juga.
Terlihat senyum simpul menyungging dengan maksud terselubung menatapnya. Sudah bisa ditebak, Dini memikirkan jika pria yang sudah berstatus sebagai suaminya sedang merencanakan sesuatu yang terselubung di balik senyum smirknya itu. Dia bersiap dengan kehidupan baru yang sesungguhnya, di mana perjalanannya akan semakin rumit hidup bersama suami angkuhnya yang sebentar lagi akan segera dimulai.